Shalom Bapak Ibu. Ya, pertama saya tentunya menyampaikan selamat hari Natal. Di mana hari ini di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Kita mengucap syukur karena Allah berbelas kasihan dan Allah menyatakan kasih-Nya untuk datang ke dalam dunia. Allah yang dalam wujud roh, firman itu menjadi manusia yang diberi nama Tuhan Yesus. Tujuannya hanya satu, menjadi penebus dosa. Dan itu kita peringati 2019 tahun hari. Inilah anugerah yang sungguh tidak tara manusia di hadapan Allah. Ganti mic. Ya, ganti mic aja. Sinyalnya lemah. Kita harus tahu manusia itu adalah debu. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan dari debu tanah. Kemudian diberi kehidupan, ya, diberi kehidupan. Sebetulnya manusia ini dimusnahkan bagi Tuhan, tidak masalah. Karena Dia bisa menciptakan manusia jenis baru yang tidak berdosa. Tetapi kalau demikian, maka manusia tidak tahu kebesaran kasih Allah itu sampai sejauh mana. Jadi kalau Allah datang ke dalam dunia hanya untuk menebus manusia berdosa, itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dia bisa menciptakan manusia jenis baru, dunia rusak diciptakan dunia yang baru. Tetapi itu tidak dilakukan. Tujuannya hanya satu, supaya dunia tahu bahwa aku adalah Allah yang penuh kasih. Dan menyatakan kasih-Nya itu kepada manusia berdosa. Nah, selama berabad-abad kita memperingati dengan cara-cara yang tradisional, ya. Ada domba, ada pohon Natal, dan cerita-cerita klasik seperti ada orang Majus datang ke Yerusalem, dituntun bintang. Masuk berabad-abad kita memperingati itu saja. Kita harus tahu esensi dari kelahiran Kristus itu. Ya, sehingga akhirnya kita menerima apa yang Kristus Yesus rencanakan. Nah, malam hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita tidak memiliki pola-pola yang sama, ya, sehingga nanti banyak pertanyaan. Loh, Natalan kok tidak menyanyikan Jingle Bell? Natalan kok tidak menyanyikan Dari Pulau dan Benua? Nanti kita nyanyikan Malam Kudus. Ya, jadi tetap ada kesan Natalnya. Ya. Nah, sebelum itu mari kita bersama terlebih dahulu berdoa untuk menerima firman. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore petang hari ini. Engkau sudah menghintar kami bersama-sama di dalam gedung ini dengan satu tujuan, untuk mengenang, memperingati kelahiran Juru Selamat manusia ke dalam dunia. Dan kami mau merespon kasih karunia anugerah Allah dengan memahami lebih jauh apa makna, apa tujuan Engkau menyelamatkan manusia yang berdosa, yang tidak layak, tetapi Engkau angkat kami. Engkau selamatkan kami, bahkan kami boleh memanggil Engkau Allah sebagai Bapa kami, sebagaimana Engkau mengajarkan doa Bapa kami. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Setelah kami melewati acara demi acara, kini waktunya kami mau duduk diam, membuka hati, tentunya untuk menerima kebenaran firman dan mengerti apa makna esensi kehadiranmu ke dalam dunia ini.
Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong setiap kami yang mau tahu, kami yang membuka hati, biarlah diterangi oleh terang kebenaran firman-Mu, sehingga kami menangkap dan mengerti. Akhirnya kami boleh bersukacita, kami boleh antusias menjalani kehidupan sebagai umat yang sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Ya, tema pada tahun ini, kalau tahun yang kemarin adalah perubahan, bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, tahun ini adalah integritas sebagai anaknya. Next, ya tolong klik. Ya, integritas sebagai anaknya. Nah, integritas berbicara luas, nanti akan saya tunjukkan. Tetapi yang penting kita harus tahu, semua perusahaan apapun, termasuk memilih presiden kita, memilih menteri, itu kriterianya salah satunya integritas. Karena di dalamnya ada kejujuran, tanggung jawab, bisa dipercaya. Nah, kita sebagai orang yang diselamatkan dan boleh memanggil Allah pencipta langit sebagai Bapa, kita harus mengerti di balik semuanya ini ada apa. Sebab kalau tidak, maka kita akan menjalani kehidupan sama seperti manusia yang belum diselamatkan. Dan itu adalah kerugian besar bagi kita yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan datang ke dalam dunia ini sebetulnya adalah untuk memulihkan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh, dan semua aspek kehidupan manusia. Tujuannya hanya satu, supaya manusia ini bisa dipercaya. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut ke anak-anaknya, itu bisa dipercaya sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar tentunya, yang sebetulnya dibutuhkan manusia secara umum. Ya, kita melihat tadi drama singkat anak-anak kita yang menggambarkan seorang gadis Kirana yang rindu hidupnya ini memberi dampak. Sebagian pesan Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Dan Kirana ini sejak kecil sudah sekolah minggu, dan akhirnya ketika remaja ada api yang membakar. Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana hidupku bisa memberi dampak? Maka dia survei dan ada sebuah desa namanya Bestari dalam kisah itu. Nah, di situ sebetulnya Kirana juga kenal namanya Gilang. Gilang menjadi pencopet. Kenapa? Karena desanya tidak memberi pengharapan, sehingga dia harus melakukan tindakan. Saya percaya dia sudah berusaha untuk bekerja apapun, tapi tidak berhasil. Sehingga copet itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Akhirnya Kirana mengajak teman-temannya untuk ikut memikirkan kesejahteraan desa Bestari ini, dengan tujuan menanam bunga, bibit-bibitan, dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, satu, ada tekanan. Jadi orang yang punya tujuan baik itu bukan jalan lancar, tidak. Selalu ada tekanan, selalu ada godaan, selalu ada yang menghalangi. Sama Kirana juga seperti itu. Ya, teman-temannya. Tetapi karena dia tekat, punya tekad bagaimana hidupnya bisa memberi dampak. Dan akhirnya ada juga yang merespon untuk membantu dia. Nah, di tengah-tengah keberhasilan ada juga yang tidak setuju atau jealous atau iri, sehingga merusak tanaman yang sudah mulai tumbuh dan bisa laku dibakar. Dan akhirnya Kirana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan benih-benih tanaman ini. Dan ini sebuah kisah seorang yang memiliki integritas, hidupnya sendiri tidak dipikirkan, tetapi bagaimana hidupnya ini bisa dipersembahkan untuk memberi dampak sebagaimana Tuhan inginkan, supaya kami hidup menjadi garam, hidup menjadi terang. Bahkan dikatakan hidupmu itu seperti bintang di tengah dunia yang gelap. Nah, integritas ini penting. Kenapa?
Karena Tuhan ingin sebagai orang tua atau bapak, ingin anak-anaknya ini hidupnya sejahtera. Tidak susah payah dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini yang harus saya gali, ini harus saya bukakan. Supaya kita tahu sebetulnya bagaimana keindahan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena kehidupan sebagai orang percaya bukan beragama saja. Tetapi Tuhan ingin memulihkan semua aspek kehidupannya. Supaya hidupnya ini memberi dampak. Ya, bisa memberikan situasi yang mensejahterakan lingkungan dan masyarakatnya. Tetapi ada syarat, ada caranya. Nah, ini yang kita pelajari pada sore hari ini. Next. Ya, next. Ya. Next. Stop. Seringkali, ini yang menjadi penghalang. Seringkali sukses hidup diterjemahkan berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Setinggi apa pangkat atau kedudukannya. Padahal kesuksesan tanpa integritas adalah sebuah kegagalan. Nah, sampai di sini mari kita berpikir. Sejauh mana pemikiran kita sebagai anak Tuhan? Ya, kalau orang dunia saya tidak akan membicarakan hal ini. Sebagai anak Tuhan, orang yang percaya katanya Yesus juru selamat. Yesus juru selamat, ya. Tetapi apakah selesai telah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, terus kita menunggu sampai kita nanti mati? Tidak sebetulnya. Tuhan sebagai juru selamat adalah untuk membawa pemulihan segala sesuatu dalam semua aspek kehidupan. Nah, kita lanjutkan, next, keluarkan lagi. Iya. Sebagai anaknya Tuhan menginginkan kehidupan mencerminkan dirinya dalam sifat dan karakter. Ya, supaya bisa melihat, saya geser ya. Sifat dan karakter. Saya punya anak, saya punya cucu. Nah, khususnya saya bisa membaca cucu saya, ya anaknya Hari dan dia ini. Dia pada waktu kecil tidak seperti Samantha. Lalu kok seperti ini Samantha, lincah, cerewet. Dia tidak seperti itu dulu. Kayak siapa ya? Mesti papai. Jadi bukan seperti tetangganya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sebagai anak Allah, mempernya di mana? Sifat dong. Dan karakternya. Sehingga orang tahu, oh ini anak Tuhan. Nah itulah yang ingin Tuhan pulihkan. Kita ngakunya anak Tuhan. Tapi memperdak sebagai anak Tuhan dalam sifat karakter dan perbuatan tindakan hidupnya. Nah ini yang harus kita pahami betul. Sehingga kedatangan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita ini betul-betul memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, namanya anak Tuhan tapi orang memper. Ya, orang memper kan ya ini kan belum mengalami proses yang harus dilewati dalam kehidupannya. Next. Ya. Tujuannya dipulihkan adalah agar bisa dipercaya janjinya yang luar biasa. Janji yang luar biasa itu jelas kasih dan kuasa secara umum. Kasih itu kebaikannya, anugerahnya, berkatnya, dan perlindungannya. Kuasanya adalah berbicara tentang kemampuan, misalnya, wah tidak mungkin saya berubah. Kuasa Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang buruk menjadi baik. Artinya Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berubah dan hidupnya memberi dampak seperti Kirana dalam cerita drama yang kita lihat tadi adalah supaya kita ini bisa memberi dampak yang luas. Saya percaya Kirana itu dalam cerita tadi tidak mungkin langsung direct berubah menjadi seorang remaja yang punya kerinduan untuk berkorban bagi orang lain. Pasti lewat proses.
Ya, tetapi karena dia mau taat, dia mau tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan, maka perubahan terjadi dalam kehidupannya. Sehingga dia rela mati demi orang lain. Ya, next. Ya, kembali PowerPoint. Ini meloncat PowerPoint-nya. Ya. Lawan integritas adalah hipokrit atau munafik. Jadi kalau kita tidak memiliki integritas, munafik. Katanya anak Allah, mana sifat dan karakternya? Kok tidak kelihatan? Jadi lawan integritas adalah munafik. Ya, kenapa bisa dikatakan munafik? Pada waktu percaya, bukankah kita melakukan pengakuan iman? Tuhan, aku percaya Engkau juru selamat manusia. Terimalah aku, tubuh jiwa rohku menjadi milikmu. Ampuni segala dosa dan salahku. Mulai sekarang aku mau dituntun Engkau sebagai gembala dan aku adalah domba-domba. Itu kan pengakuan iman. Tapi dalam pelaksanaan tidak dilakukan. Munafik kan? Jadi integritas itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Ya, taruh kata. Kalau kita mengatakan, oh aku cukup, merasa cukup, begini sudah beres. Yang penting aku ora begini, tidak begini. Itu kan ukuran logika. Nah itu yang harus diubahkan sebetulnya. Jadi kita harus tahu Tuhan memanggil kita itu supaya kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Tujuan utamanya adalah supaya bisa dipercaya. Kalau kita tidak punya integritas, dipercaya dalam sebuah perusahaan aja korupsi. Karena tidak punya integritas. Jadi betapa pentingnya integritas ini. Nah, akan kita bahas sepanjang tahun 2020. Next kita melihat. Ya, next, keluarkan aja. Keluarkan semua. Ya, ini seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Berdosa, background apapun, seburuk apapun, Tuhan mau terima. Tetapi Tuhan menolak untuk membiarkan kita hidup seadanya saja. Tuhan ingin merubah kita menjadi seperti Kristus. Tangkap ini. Ya, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup apa adanya. Tidak mau. Tuhan ingin memproses. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk dipercaya hal-hal yang besar. Nah, kalau integritas tidak dimiliki, bagaimana mungkin bisa dipercaya sesuatu yang besar? Nah, next kita melihat lebih jauh lagi. Orang punya komitmen integritas tinggi, tidak merasa takut, ragu, bimbang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Tanggung jawab. Next, keluarkan. Ya, ini kita bahas ya, banyak sebetulnya, tapi saya hanya mengutip 8 aja. Orang yang punya integritas memiliki nilai-nilai hidup yang berdasarkan firman. Bagaimana dia bisa memiliki nilai hidup misalnya kasih? Bagaimana seorang bisa berubah yang tidak punya kasih menjadi kasih kalau tidak melakukan firman? Bagaimana seorang yang pelit menjadi murah hati kalau dia tidak menjadi pelaku firman? Artinya orang yang melakukan firman itu pasti akan berubah hidupnya. Dan akhirnya memiliki nilai-nilai ya, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan khususnya. Karena hidup dalam dunia ini kan 70-80 tahun. Kehidupan selanjutnya di dalam kekekalan itu tak terbatas. Nah, orang yang menyadari ini, kalau mindsetnya, pola pikirnya dirubah. Kalau mindsetnya tidak dirubah, ya dipikir hidup ini hanya di dunia yang sementara ini. Dan itu adalah kegagalan dalam memahami hidup ini. Nah, kita harus memahami ini, ya. Next, yang kedua, melakukan yang benar saja. Ya, melakukan yang benar.
yang tidak benar, tidak. Contohnya, seorang yang punya integritas yang kerja di sebuah kantor. Yang lain mungkin catur, main catur, ngobrol, dan mungkin jalan-jalan di mall, mungkin. Ya, tetapi seorang yang tahu apa yang dipercayakan oleh pimpinan kantor, pasti dia akan melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Itu namanya orang yang punya integritas. Next. Berbicara dan mengatakan kebenaran saja. Artinya seorang yang punya integritas itu masa lalunya sudah ditenggelamkan atau dikuburkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak menguburkan hidup lamanya, maka dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Jadi kalau dia itu menguburkan hidupnya, polanya, konsepnya, paradigmanya, falsafah, gaya hidup dunianya, setelah melakukan firman di dalam hidupnya karena percaya, iman kepada Yesus, pasti dia mengerti kebenaran hidup. Misalnya ini contoh konkretnya. Kalau zaman dulu ngomongnya kebun binatang saja, mosok sebagai anak Tuhan masih keluar itu kebun binatangnya. Tidak, kata dan kalimatnya memiliki bobot yang bisa didengar oleh orang. Itu orang yang punya integritas. Apa yang diucapkan itu muatannya kebenaran. Ya, tidak sekedar ngomong. Nah ini orang yang punya integritas itu seperti itu. Next, keluarkan lagi. Ucapan tidak akan sama dengan hati. Dari mana Pak? Hasil proses. Proses apa? Ketaatan firman. Ya, yang tahun ini menjadi bahan utama untuk kita bahas. Ya, perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Proses, konsepnya, paradigmanya, kehidupan lamanya dikuburkan dan hidup baru yang berintegritas, memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Next. Keputusan berdasarkan kebenaran apapun resikonya. Artinya begini, mengambil keputusan tindakan itu berdoa dulu. Tuhan mengizinkan enggak? Pak, bagaimana bisa tahu? Saya percaya Tuhan itu tidak akan berbicara secara audible. Anakku, jangan, tidak demikian. Tetapi dalam roh kita yang sudah kita bangun sedemikian rupa dengan Tuhan itu memiliki kepekaan sehingga tahu. Contohnya gimana Pak? Misalnya kita mau bisnis, dijak teman gabung untuk bersama-sama melakukan sebuah bisnis. Maka nanti dulu saya tak berdoa dulu. Pada saat berdoa itu ada rasa tidak damai, kayaknya ada sesuatu keraguan. Itu namanya Tuhan sedang berbicara, sehingga dia tidak melangkah. Kenapa? Ternyata rekanan bisnisnya itu penuh penipu di mana-mana. Nah, itu maksudnya. Mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Ya, melangkah berdasarkan petunjuk. Bukankah firman itu seperti terang? Ya, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal pertama. Terang itu ke dalam dunia untuk menerangi hati manusia yang gelap. Nah, itulah yang memberikan penerangan di dalam batin atau roh manusia untuk melakukan kehidupan berdasarkan kebenaran. Next, etika. Ya, etika ini kita semua orang Jawa pasti tahu. Tahu unggah-ungguh, artinya tahu menghargai orang tua. Nah, zaman sekarang itu banyak anak tidak menghargai orang tua, menganggap orang tua itu hanya pemenuh keinginan dirinya. Kenapa seperti itu? Sing salah siapa? Wong tua nih. Ya, kalau saya penyerahan anak selalu mengingatkan bagaimana Tuhan itu mendidik anak. Anak itu milik pusaka Allah. Kalau dipercayakan kepada kita, Tuhan menganggap kita ini pahlawan. Supaya anak ini bisa sampai kepada target sasaran di tangan pahlawan. Siapa pahlawan itu? Orang tuanya.
Jadi kalau orang tua tidak mendidik anak sehingga akhirnya anaknya tidak punya etika, jangan salahkan anaknya, jangan salahkan neneknya, salahkan orang tua yang tidak mendidik. Karena Alkitab mengatakan, didiklah anakmu itu pagi, siang, malam, saat di rumah maupun di jalan, katakan siapa Tuhan itu. Sehingga anak ini betul-betul takut mengenal Tuhan. Dan akhirnya anak ini bisa dibanggakan orang tua karena tahu kebenaran. Nah, kemarin minggu kan saya pelayanan di Kudus. Nah, pendetanya punya anak 3. 1 cewek, 2 cewek, yang ketiga cowok. Anaknya yang cewek ini kumlot dari SD, SMP, perguruan tinggi. Nah, ketika SMA di UKSW, perguruan tinggi di Maranatha, kumlot 4. Nah, rahasianya apa? Rahasianya ayahnya ngomong, jam 4 pagi anaknya sudah baca Alkitab, ora sati kongkon. Firman Tuhan mengatakan, di dalam keterbatasan kita, Tuhan itu selalu memberikan solusi atau jalan keluar. Contohnya begini, Thomas Alva Edison itu pernah ditolak sekolahan dengan mengirim surat kepada orang tuanya. Ketika suratnya diantar Thomas Alva Edison dan dibaca, ibunya bisa menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga mimiknya. Apa ibu yang dikatakan kepala sekolah? Kepala sekolah mengatakan kamu itu anak jenius, sekolahan tidak mampu mendidik kamu. Sebetulnya suratnya tidak demikian. Tahunnya kapan? Setelah ibunya meninggal, Thomas Alva Edison membongkar. Maka ada catatan di dalam suratnya itu mengatakan, kami guru-guru sekolah tidak sanggup mendidik anakmu, bodoh sekali. Dibalik sama ibunya. Itu ibu bijaksana seperti itu. Dan ibu ini terus mendoakan anaknya. Adanya hari ini lampu pijar karena Thomas Alva Edison. Dan bukan hanya itu saja, masih ada 1000 lebih paten yang dimiliki Thomas Alva Edison. Siapa yang berhasil? Ibunya. Jadi kalau kita betul memahami bahwa anak ini milik pusaka Allah, kita tidak mungkin mendidik anak ini sembarangan. Sehingga hasilnya anaknya tidak punya etika. Ya, karena dipengaruhi zaman, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi oleh komunitas di mana dia tinggal. Seharusnya dia pengaruh kuat itu adalah orang tuanya. Ya, next, lanjut aja. Kejujuran, pegangan dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya. Ya, salah satunya kenapa Presiden memilih menteri-menteri muda. Yang pertama, wis sugih, kekayaannya wis triliunan, orang mungkin korupsi 1-2 miliar, itu salah satunya. Yang kedua, seorang bisa memiliki kemampuan usaha seperti itu pasti jujur. Misalnya bisnis, ini saya mendengar teman seperti ini. Ketika kopi di Indonesia ini, dia ekspor kopi ke luar negeri, harganya deal, ya, dia tidak tahu bahwa terjadi kerusakan total di Brasil. Jadi penghasil kopi terbesar di dunia itu Brasil. Indonesia memang besar, tetapi kalah dengan Brasil. Brasil mengalami kerusakan sehingga otomatis harga kopi naik. Nah, orang Indonesia, orang Semarang ini yang mau ekspor dengan harga kopi naik, dia cari orang tontonan kan masih tombok. Tetapi karena dia komitmen, aku wis janji wis buat MOU, walaupun tombok tetap tak kirim. Itu orang yang jujur seperti itu. Berani rugi asal dia bisa dipercaya. Nah, jarang kan orang seperti ini. Wah, nengke wae wong luar negeri, aku melayu orang ketemu. Ya bisa seperti itu. Orang punya integritas itu jujur walaupun resikonya rugi. Ini yang dimaksud integritas. Nah, next yang terakhir. Maksud saya terakhir ini sebetulnya banyak, tetapi saya akan mengambil hanya 8 aja sing secara umum bisa kita terima. Tanggung jawab saat dipercaya tugas. Seorang yang punya integritas, misalnya ini, panitia ini selalu berganti tiap tahun. Nah, tahun ini Mas Dedi tadi yang menyampaikan pengumuman.
Dia tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Maka dia memperhatikan setiap bidang, gimana progresnya sampai sejauh mana, diteleponi. Itu orang yang tanggung jawab. Kalau enggak, pokoknya tak colke, aku ngerti pasrah. Itu orang yang tidak tanggung jawab itu. Apalagi sebagai leader itu kan selalu memantau perkembangannya. Itu orang yang bertanggung jawab. Walaupun tugasnya mungkin tidak terlalu bisa dilihat orang. Tetapi karena dia punya tanggung jawab, maka dia melaksanakan apapun resiko dan berapapun harganya. Itu orang yang punya integritas. Nah, sekarang kita masuk bagaimana orang punya integritas. Next. Kita melihat terlebih dahulu background manusia. Background manusia, Tuhan menciptakan kondisinya baik karena serupa gambarannya. Kejadian pasal pertama ayat 26-27 menjelaskan ini. Setelah Tuhan menciptakan selama 6 hari, menciptakan bumi dengan serta isinya, maka Tuhan mari kita menciptakan manusia menurut peta gambar kita. Artinya Bapak, Ibu, dan saya ini kualitas kehidupannya jauh lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Kualitas yang baik ini sempurna menurut kriteria Allah. Ya, tetapi kenapa kok bisa jatuh dalam dosa? Apakah di dalam benih manusia Adam dan Hawa sebagai ciptaan pertama ini ada benih dosanya? Tidak ada. Tetapi manusia jatuh dalam dosa karena free will, kehendak bebasnya. Tuhan mengatakan, jangan makan ya buah pengetahuan baik dan jahat, sebab kalau kamu memakannya, kamu mati. Itu Tuhan hanya memberi pilihan. Tuhan tidak menganggap manusia itu robot. Tuhan menganggap manusia itu memiliki kehendak bebas. Terserah, sama seperti saya. Kamu kepengen apa? Saya ini cocok di sini, ya monggo. Tidak benar, kamu enggak, kamu harus jadi dokter. Wong papi ini dokter, misalnya seperti itu. Enggak. Nah, Tuhan juga demikian. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau yang lain silakan makan. Dan manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk nganut bujukan setan. Enggak. Apa sebetulnya kamu tidak boleh makan, sebab kalau kamu makan, kamu kan seperti Allah. Ambisinya muncul, kepingin jadi Allah. Sama kesatuan iblis itu juga karena ingin sama di dalam kedudukan dengan Allah. Ya, di dalam Yesaya pasal 14 itu dijelaskan awal kejatuhan manusia karena ingin duduk dalam kedudukan seperti Allah. Nah, manusia jatuh dalam dosa karena itu. Jangan berpikir Tuhan menciptakan manusia ada benih dosanya, tidak. Dan tentunya memiliki integritas. Bisa dipercaya Taman Eden. Ya, manusia jadi tidak baik akibat dosa. Nah, akibat dosa apa? Moralnya rusak, egois. Ketika Kejadian pasal 3 mana? Adam, di manakah engkau? Aku malu ketemu Tuhan. Kenapa kamu malu? Kamu makan ya buah pengetahuan baik jahat yang aku perintahkan jangan makan. Iya, karena perempuan yang kau berikan. Kan satria kan? Ya Tuhan, aku yang salah. Harusnya kan begitu. Jadi tidak, satria lagi. Perempuan, hai Hawa, apa? Enggak Tuhan, ular yang membujuk saya. Jadi keegoisan manusia itu muncul karena jatuh dalam dosa. Sebelumnya enggak, sebelumnya memiliki integritas. Jadi kalau seseorang tidak bersikap satria, itu artinya belum memiliki integritas. Satria, seperti tadi saya katakan, ekspor dari Semarang sampai jual rumah di mana untuk nomboi. Karena dia sudah buat MOU, harus kirim kopi, harganya melonjak karena Brasil sedang kena bencana sehingga tidak menghasilkan kopi, sehingga kopi dunia naik. Dia tetap melakukan kewajiban apa yang sudah ditandatangan, integritas. Ya, hubungan dengan Tuhan jauh karena
Tuhan itu kudus dan manusia berdosa. Itulah menjadi tembok penghalang kenapa manusia tidak bisa ketemu Allah. Karena Allah itu kudus dan manusia berdosa. Berarti ada tembok penghalang. Manusia tidak bisa ketemu dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebelumnya Adam dan Hawa tidak malu. Artinya ada kemuliaan yang membungkus hidupnya. Tetapi karena jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang dalam hidupnya. Dia menyadari telanjang. Sebelumnya kan tidak menyadari. Karena ada kemuliaan Allah, pakaian kemuliaan yang menudungi. Tetapi karena berdosa, sehingga pakaian itu hilang. Manusia berdosa kelihatan. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit domba. Dan itu gambaran siapa yang akan menebus dosa manusia. Anak domba Allah yang tak bercacat. Itu adalah gambaran. Kemudian kalau mati kemana? Kematian kekal. Nah, kenapa bisa demikian? Karena manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh rusak, mati. Jiwa moral. Tapi roh itu tidak bisa dihancurkan. Roh itu berasal dari Allah. Pasti kembali kepada Allah. Nah, roh itulah yang nanti akan menerima hukuman kekal. Roh itu tidak bisa dimusnahkan. Itulah sebabnya malaikat itu adalah roh untuk melayani. Sehingga roh itu tidak bisa dihancurkan, maka malaikat yang memberontak, ya iblis dan kelompoknya, dikatakan kalau di dalam Wahyu pasal 12 itu sepertiga di surga para malaikat itu memberontak. Nah, itu menjadi iblis, ya. Nah, iblis jatuh ke dalam dunia. Kenapa tidak dimusnahkan aja? Karena iblis atau malaikat itu adalah bentuknya roh. Nah, itulah sebabnya ada neraka. Nah, manusia berdosa tanpa keselamatan, neraka. Rohnya itu. Tubuhnya kan dari debu tanah, mati dikubur, campur dengan debu tanah, tinggal tulang. Habis. Tetapi rohnya tidak. Nah, itu yang akan mengalami siksaan kekal di dalam neraka. Dan Tuhan karena begitu besar kasih-Nya tidak mau membiarkan manusia mengalami hukuman kekal. Next, kita melihat. Nah, ini pelan-pelan. Manusia pelan-pelan dulu. Kembali ke belakang. Ya, tolong yang di komputer itu. Nah, ini. Manusia berdosa diusir di Taman Eden, dari Taman Eden. Ya, dan akhirnya manusia menjadi budak setan, dipermainkan. Kenapa? Hidup dalam bayang kutuk. Selama manusia belum diselamatkan hidupnya dalam bayang-bayang kutuk, tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Tidak bisa lepas dari kekuatan kedagingannya, tidak bisa. Karena tidak punya kemampuan. Yang bisa mampu merubah manusia itu hanya Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Keluarkan sekarang. Yo, yang di komputer mana ini? Nah, ini dia. 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau menjelaskan tentang anaknya yang tunggal. Tuhan itu tidak punya istri, Tuhan itu roh. Kenapa Tuhan mengatakan anaknya yang tunggal? Itu adalah untuk manusia bisa menangkap. Nah, apalagi pada waktu Tuhan Yesus datang itu lahirnya di Timur Tengah, khususnya di dalam bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu menganggap anak itu segalanya atau harta terindah. Kalau anak perempuan dianggap tidak. Nah, kalau kita melihat sejarah ini seperti itu, artinya anak laki ini sangat berharga di mata bangsa Yahudi. Ingat sekali lagi bahwa Tuhan datang di bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dengan anaknya yang tunggal. Ya, Tuhan mencoba Abraham. Ya, sebelum datang itu kan zaman
Abraham dulu. Nah, Abraham itu dalam Kejadian pasal 22, Tuhan mencobai Abraham. Abraham ini dijanjikan anak keturunannya seperti seperti pasir di tepi lautan dan seperti bintang di langit. Setelah ditunggu bertahun-tahun dengan sabar sampai istrinya Sarai itu menopause karena usianya 99 tahun. Sehingga ketika malaikat Abraham tahun depan punya anak, Sarai ketawa. Secara manusia ketawa, tidak mungkin dong. Orang menopause itu artinya orang sudah tidak punya telur, wanita. Bagaimana mungkin bisa dibuahi dan menghasilkan anak? Nah, singkat cerita, keluarlah Ishak. Setelah berpuluh-puluh tahun, Ishak lahir. Dan kurang lebih umur 10 tahun, Tuhan ngomong, Abraham, berikan anakmu sebagai korban. Itu artinya Abraham memiliki iman yang kuat dan teguh walaupun belum ada ayatnya. Ada kuasa kebangkitan belum ada. Tapi Abraham melalui proses hidup yang panjang, akhirnya dia mempercayai Allah sepenuhnya dalam hidupnya, apapun resikonya. Sehingga ada pendeta yang ngawur ngomong, wah tidak mungkin manusia normal menyerahkan anaknya setelah anaknya puluhan tahun akhirnya diserahkan. Tidak mungkin itu. Karena apa? Anaknya idiot. Akan kurang ajar kan? Tidak memahami hati Allah sebetulnya. Ya kembali lagi. Jadi Tuhan mengatakan anaknya yang tunggal itu enggak. Karena Allah itu roh, tidak beranak, tidak beristri. Ya, tetapi itu adalah gambaran betapa besar kasih Allah. Yang juga ditunjukkan kepada Abraham. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman, karena betul-betul percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, dia akan hidup dan hidup selama-lamanya. Jadi intinya apa? Manusia berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya, karena yang dosa itu adalah keberadaannya. Contohnya, ini bunga apa namanya? Tulip. Benih tulip tidak mungkin bisa menghasilkan bunga mawar. Manusia berdosa tidak mungkin dia bisa menghasilkan buah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Karena keberadaannya. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya. Tidak bisa. Dan manusia pasti akan mati binasa. Sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Karena kamu dosa, kalau mati kamu pasti masuk dalam neraka. Karena keberadaanmu yang berdosa. Nah itulah sebabnya, karena begitu besar kasih Allah, supaya orang percaya. Nah percaya ini pistewon. Bukan hanya sekadar percaya. Kalau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, setan juga percaya. Tetapi kita orang percaya ini bukan hanya percaya Yesus Tuhan. Firman datang ke dalam dunia. Firman menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus. Tidak. Tapi mempercayakan hidupnya untuk dituntun. Itulah sebabnya Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala. Gembala yang baik akan menuntun kepada rumput yang hijau dan air tenang. Artinya orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus mau dituntun Tuhan. Ya, jadi kita melihat kan keberadaan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan itu sebetulnya sebelum diselamatkan kualitas roh kita ini lebih besar, lebih kuat dari setan. Ya, kenapa bisa ditunggang setan? Bisa karena stres, pikiran kacau, bingung, sehingga bisa ditunggangi. Nah itulah kalau kita melihat opera Van Java itu, sugestinya dikuasai itu. Yang jadi korban itu selalu Pok siapa? Pok apa? Disugesti sama Ferdian. Ya seperti itu. Kalau pikiran kita tidak fokus, ya mudah. Sama setan bisa menguasai pikiran. Yang membunuh orang tua, anak, orang tua membunuh anak itu karena dia stres berat sehingga mudah dimasuki. Nah, sebagai anak Tuhan tidak boleh memiliki sikap seperti itu.
Karena kita percaya hidup di dalam tangannya dan tidak ada kuasa apapun yang bisa merebutnya. Dan percaya itu bukan saat kita pengakuan iman, tapi hari demi hari sampai apa yang Tuhan rencanakan digenapi. Next, kita melihat. Jadi, keluarkan. Nah ini, iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus secara mutlak. Segala kuasa iblis sudah dilucuti. Firman Tuhan yang mengatakan, Kolose 2 ayat 15. Iblis dilucuti dalam peradakan kemenangan Kristus. Jadi tidak punya kuasa lagi terhadap orang percaya. Kenapa bisa? Sebagai orang percaya, Bapak Ibu bisa percaya dengan pengakuan. Nah, begitu mengaku, kita punya iman. Iman itu dari mana? Iman itu adalah dari Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 14 menyatakan salah satu buah roh adalah iman. Jadi orang yang mengaku dengan hati, mulut mengaku, dan mengaku Yesus Tuhan itu ada Roh Kudus. Artinya kita mengaku Tuhan Yesus, percaya Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita ini bukan punya roh sebagai manusia, tapi kita juga punya Roh Kudus. Di dalam diri kita ini ada dua roh. Roh sebagai manusia dan Roh Kudus. Mana Pak dasarnya? Nah, saya bacakan. Supaya jangan sampai dikatakan saya ini sesat. Ya, mentafsirkan seenak udelnya sendiri. Tidak. Roma pasal 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh itu, Roh Kudus itu bersaksi dengan bersama roh kita dan mengaku Yesus Tuhan, dan kita berstatus anak Allah. Jadi tidak mungkin setan itu bisa menyerang kita kalau kita ini betul-betul hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya beragama tapi mempercayakan hidup. Aku percaya Tuhan, masa depanku Engkau yang mengatur. Itu namanya mempercayakan, pasrah. Maka setan tidak mungkin bisa menguasai. Next. Ayo komputer. Next. Tuhan buka pintu pemulihan. Next, keluarkan. Firman jadi manusia bernama Yesus. Yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu udah Allah. Tetapi firman itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Mati di kayu salib. Itulah kasih yang tidak bisa kita terima dengan akal manusia kita yang terbatas ini. Ya, misinya adalah mengorbankan diri sebagai penebus dosa manusia. Next. Ya, menjadi juru damai manusia berdosa dengan Tuhan. Manusia dulunya jauh, Allah itu kudus, manusia berdosa dan penghalangnya tembok. Tuhan Yesus sebagai juru damai, tembok sudah dihancurkan sehingga hubungan kita yang jauh menjadi dekat karena iman kepada Yesus sebagai juru selamat. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 maksud saya. Injil Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Only one way. Hanya melalui Yesus kita yang jauh bisa menjadi dekat. Ya. Karena korban Tuhan Yesus. Dan ini ditulis dalam Efesus, ya, Efesus pasal 2 ayat 13-15. Bukan hanya jauh menjadi dekat. Ayat 19-nya menjelaskan dan kita diangkat menjadi keluarga Allah. Sehingga kita berstatus sebagai anak Allah. Jadi iman kepada Tuhan Yesus itu sebetulnya anugerah yang luar biasanya kalau kita tahu. Dan kalau kita tahu tidak mungkin kita mengabaikan anugerah yang luar biasa ini dengan sia-sia. Saya harapkan setelah kita memahami ini, kita jadi memahami seperti apa ini anugerah yang Tuhan berikan. Dengan cuma-cuma tidak bayar. Kenapa? Tidak mungkin orang bisa menerima keselamatan dengan usahanya. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di dalam salah satu ayatnya di dalam Matius menjelaskan.
bahwa seisi dunia ini pun tidak bisa menyelamatkan jiwa manusia. Jadi manusia di mata Allah itu harganya lebih seisi dunia. Artinya apa? Tidak mungkin dong manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya. Tetapi anugerah itu bukan murahan. Tetapi karena tidak bisa dibayar manusia sehingga Tuhan berikan cuma-cuma. Inilah anugerah yang tiada taranya. Masa setelah kita menerima kita abaikan. Sayang sekali. Next, kita lanjut aja. Ya, pemulihan manusia, ya, kehidupan yang baru. Ini bicara tentang kehidupan yang baru. Next, ya, manusia berdosa dulunya hidup menurut pikirannya sendiri. Jadi mindset, logika. Logika ini yang menyebabkan manusia mau taat atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan menjalani kehidupannya menurut logikanya. Tetapi kalau dia mau tunduk, maka pikirannya akan dirubah. Nah, pikiran yang berubah itu yang akan membuat kita berani melangkah sesuai firman. Jadi kata pintu aksesnya itulah pikiran, mindset. Kalau mindset kita tetap bersikukuh pada kebenaran yang kita miliki, selamanya kita tidak akan berubah. Dan bagaimana kalau tidak berubah, bisa memiliki integritas? Dan bagaimana kita bisa menerima kasih karunia janjinya yang luar biasa kalau tidak memiliki integritas? Ya. Jadi pikiran dirubah dengan cara apa, Pak? Taat hidup sesuai firman, kehendaknya. Kehendaknya ditulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu perlu tahu, Alkitab ini bukan sekedar cetakan. Bapak Ibu harus tahu, Alkitab ini sudah diperdebatkan 16 abad. Di dalam persidangan orang-orang teolog-teolog yang disebut konsili-konsili. Alkitab ini diperdebatkan 16 abad. Ada penemuan perkamen, gulungan papirus, maka diperdebatkan. Oh, ini sama dengan gulungan itu. Jadi itu terus-menerus diperdebatkan. Jadi ini sudah tidak ada salahnya dan diakui oleh wali gereja di dalam dunia ini. Nah, inilah isinya kehendak Allah. Inilah isi dari Alkitab ini, bagaimana menjalani kehidupan. Alkitab ini berisi bagaimana mendidik anak. Alkitab ini bagaimana menjalani kehidupan secara beretika. Isinya di sini semua. Jadi kalau kita mau mengerti kehendaknya, ya baca Alkitab. Tidak bisa tidak. Selama kita tidak mau membaca Alkitab, berarti kita menggunakan logika kita. Benar pikirannya Dewi. Tidak mungkin berubah. Kalau tidak berubah, bagaimana mungkin bisa memiliki integritas? Tidak mungkin dong. Next. Firman sebagai dasar untuk mengganti hidup lama dan membawa hidup baru yang sehingga bebas dari kutuk dosa. Ya, Mazmur 119 ayat 105 itu mengatakan, firman itu terang bagi jalan kita dan suluh bagi kaki kita. Artinya bagaimana kita bisa tahu jalan hidup yang berkenan dan tidak berkenan? Firman. Jadi kalau tidak baca firman, bagaimana bisa tahu hidup berkenan di hadapan Allah? Bukan berkenan menurut logikanya, tidak. Ya, jadi firman. Kalau kita mau taat dan tunduk dalam petunjuk Tuhan, pasti berubah. Ini bukan hanya Mazmur. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 itu menjelaskan. Kebenaran itu akan memerdekakan orang. Memerdekakan dari apa? Kutuk-kutuk itu loh. Kutuk orang yang jatuh dalam dosa tidak bisa melepaskan diri. Itu artinya hidup dalam ikatan kutuk. Siapa seseorang yang bisa melepaskan diri dari dosa? Kuasa firman yang memberikan kemerdekaan. Nah, kenapa kuasa firman? Karena firman itu ilham Roh Kudus kepada para nabi di zaman dulu dan para rasul di dalam perjanjian baru. Artinya kalau orang taat firman itu sama saja taat Roh Kudus. Otomatis dia punya power, kuasa untuk membebaskan dirinya dari segala ikatan dosa. Ya, selama tidak mau taat tunduk firman, maka muncul keluhan seperti yang dikeluhkan di dalam Roma pasal 7 ayat 14-15. Aku manusia celaka,
Aku ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Bagaimana mungkin manusia bisa berubah kalau bukan kuasa firman? Kuasa firman yang merubah hidup kita. Ya, sehingga dalam Roma 7 ayat 24, 25-nya, syukur dalam Kristus. Artinya hidup di dalam Kristus. Baru kita bisa memiliki kuasa untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Dari mana? Melakukan firman. Next, keluarkan. Jadi firman menerangi roh yang takut mati. Kemana kalau mati berubah jadi tenang dan damai. Jadi manusia itu pada dasarnya takut mati. Sehingga ulang tahun aja dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Coba 90 tahun sore sopo panjang umurnya. Orang mati-mati kan. Enggak, manusia ini seperti saya sudah dipakai 66 setengah tahun lagi jadi 67. Kalau merosot ya lumrah. Oh, manusia debu tanah bukan tubuh kemuliaan. Jadi kalau sudah dipakai 66 setengah tahun ya matur nuwun. Jangan panjang umurnya tidak bisa. Secara alami itu pasti akan merosot. Ya minimal ya B buta, B buyuten, B bongkok, B budak, B blawur. Nah, jadi merosot itu alamiah. Jadi kalau kita sudah bisa dipakai, saya 66 setengah, ya matur nuwun. Tetapi kalau mati kemana Pak? Surga pasti. Kenapa? Keyakinan ini bukan hanya sekarang waktu khotbah aja. Dalam perjalanan hidup, ketika sakit, tidak ngerti sakitnya apa, ya muncul takut mati. Nah muncul juga ayatnya, jangan kamu takut. Hidupmu di dalam tanganku dan tidak ada kuasa apapun termasuk maut. Kenapa maut? Maut itu kan malaikat kematian. Karena Wahyu 1 ayat 18 mengatakan bahwa pintu alam maut pun Tuhan yang memegangnya. Tidak ada dasar takut kan? Nah itu karena rohnya dibangun. Roh manusia itu adalah terang yang diterangi oleh Roh Kudus. Ya ditulis di dalam Amsal pasal 20 ayat 27. Next, lanjut. Firman adalah sarana komunikasi dengan Allah lewat doa di dalam rohnya. Sehingga bisa memanggil Allah sebagai Bapa itu karena rohnya. Ya, doa itu tidak apalan seperti Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu. Anak ketabrak ngomong gitu ya ketabrak sih. Yesus tolong. Tuhan ngerti. Malaikatnya menghindarkan sehingga tidak terjadi tabrakan. Spontan, rohnya itu bergantung pada Tuhan. Dalam apapun selalu ingat Tuhan sumber pertolongan. Next, lanjut. Firman membuat antusias memandang hari esok. Karena sadar dirinya berharga sebagai anak-anak Allah. Sadar dirinya. Sehingga walaupun kita tahu tahun 2020 makin mengalami kesulitan. Tetapi percayalah, Tuhan sudah berjanji. Rancanganku adalah rancangan masa depan penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Kalau mempercayai Tuhan, maka tidak peduli apa yang terjadi tahun depan. Karena Tuhan yang mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Yang penting setiap langkah hidup kita berdasarkan firman. Kalau enggak ya susah payah. Silakan aja kamu. Sampai capek baru minta tolong Tuhan. Kalau saya anjurkan jangan dong. Mari kita bersandar berharap pada Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rancangan kita sendiri. Amin. Ya, next. Firman memperbaiki jiwa. Ya, yang galak jadi sabar, yang pemarah jadi tenang. Ya, gerusa-gerusu jadi punya penguasaan diri. Itu semua berubah karena firman. Tanpa menjadi pelaku firman tidak mungkin akan terjadi perubahan. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, next, lanjut aja.
Firman memberi pengharapan, ya, masa depan yang indah, penghiburan ketika sedih, ketika lemah, karena manusia itu cenderungnya lemah sekali. Memberikan kekuatan, dan yang penting memberikan jawaban atas setiap masalah, baik masa kini, masa yang akan datang. Tuhan sudah tahu jawabannya. Ya. Next, kesaksian nanti lama sekali. Next, lanjut. Ya, komitmen, integritas melalui proses. Roma 8 ayat 28, 29, 30. Next, keluarkan. Ya, proses di skala lini kehidupan tujuannya mendatangkan kebaikan, berkat-berkatnya bagi anaknya yang taat. Jadi kita harus taat supaya memiliki integritas, dan Tuhan melihat, karena Tuhan melihat hati kita. Nah, setelah Tuhan melihat, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar, jauh lebih besar apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan mengatakan itu. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah aku doakan, itu yang aku sediakan bagimu. Percayalah itu terjadi asal kita mau taat. Next. Sebab apa? Ya, Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Itu ditulis dalam Kolose 1 ayat 16. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya diselamatkan untuk tujuan hidup bagi kemuliaannya. Kirana tadi memberikan gambaran. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia bagaimana hidupnya memberi dampak positif, berapapun harganya. Itu artinya tahu tujuan hidup panggilannya. Aku dipanggil, diciptakan, berstatus sebagai anak Allah, supaya hidupku memberi dampak positif di mana aku tinggal. Next. Akhirnya, satu pribadi yang berintegritas rubah gambar anaknya muncul, ayat 29. Di proses, ayat 28 mengatakan segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Bagaimana bisa lulus? Ya, memiliki integritas. Apa ukurannya? Memiliki karakter sifat seperti Kristus. Maka ayat 30 akan terjadi. Next. Hidup berintegritas bisa dipercaya berkat-berkatnya, dimuliakan. Ayat 30 secara lengkap seperti ini. Kamu dipilih, dipanggil, dibenarkan. Mindsetnya, paradigma, falsafah hidupnya lewat firman. Kebenaran itu memerdekakan supaya dimuliakan. Jadi proses dulu baru memiliki integritas, dimuliakan. Itulah rancangan panggilan Tuhan kepada manusia berdosa. Bukan sekedar memanggil dan nunggu mati, tidak. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bagaimana bisa tahu? Baca firman. Next, lanjut. Integritas, ya. Contoh, ya. Yusuf, anak Yakub. Yusuf itu remaja usia 17 tahun diberi pakaian sebagai kado oleh ayahnya yang membuat 11 saudaranya jealous, iri. Setelah itu mimpi, artinya dia masih remaja. Dan akhirnya ketika disuruh ayah untuk menengok saudara-saudaranya di padang, maka Yusuf dibunuh. Tapi tidak boleh. Jangan dong, dia kan darah daging kita, jangan dibunuh dong. Kita jual aja. Akhirnya dijual dan dibeli oleh seorang perwira Mesir namanya Potifar. Singkat cerita, Yusuf yang usia 17 tahun pasti ganteng, imut-imut. Sehingga istrinya Potifar pun kepincut dan menggoda. Masih remaja, mungkin ya 20 tahunan. Tetapi karena dia punya integritas, digoda tidak bisa. Dikatakan di dalam Alkitab, karena takut akan Allah, dia tidak mau digoda. Setelah itu diproses lagi. Yang belajar itu sebagai budaknya Potifar, dia belajar manajemen. Dikatakan di dalam Alkitab, segala sesuatu tidak lagi dipegang, dikerjakan hanya istrinya yang ada di dalam rumah itu, hanya Potifar. Kambing, domba, sawah, ladang, semuanya Yusuf yang mengelola. Artinya sebagai budak dia itu belajar. Artinya lebih jauh lagi, ketika kita sedang mengalami proses, tetap belajar. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini.
Tujuannya supaya dipercaya. Next, lanjut saja kalau jelaskan nanti. Nah, kemudian ada namanya suku Rekab, seorang Lewi. Suku Rekab itu disuruh Tuhan, Yeremia panggil suku Rekab. Setelah itu berikan dia minum. Suku Rekab, tidak, saya tidak mau minum, minum, tidak. Kenapa Yusuf dan suku Rekab punya integritas? Karena dari kecil dididik takut akan Allah. Dan contoh terakhir, next, ya Petrus menurut Tuhan Yesus. Dalam kisah para rasul, ketika Petrus sedang melakukan penginjilan, siang-siang dia lapar, tapi tertidur. Pada saat tidur ada makanan yang turun, dan semua makanan itu haram bagi Petrus. Seperti yang dikatakan dalam Imamat pasal 11. Ini tidak boleh makan, ini tidak boleh dimakan. Dan Petrus, tidak, Tuhan ngomong, makan. Katanya kamu lapar, makan. Tidak, sampai 3 kali. Dan akhirnya dia bangun. Ketika bangun, maka utusan Kornelius datang ke Yope dan mengatakan, kami membutuhkan penerangan anugerah keselamatan. Kenapa? Dalam mimpi pun Petrus tetap menolak makanan haram, karena Petrus berpegang kepada kebenaran. Itu orang yang berintegritas. Seperti di awal saya sampaikan. Next, lanjut aja. Ya, integritas. Kesimpulannya adalah rencana Tuhan adalah untuk memulihkan semua aspek kehidupan anak-anaknya. Yaitu saudara saya yang mempercayakan hidup ke dalam tangannya. Caranya bagaimana? Hidup selaras firman. Next. Ya. Ketaatan hidup menghasilkan satu pribadi yang memiliki integritas. Ya, tolong musik, worship leader siap-siap. Jadi ketaatan hidup ini menghasilkan satu pribadi, memiliki satu sikap integritas. Yusuf punya integritas, suku Rekab punya integritas. Petrus pun punya integritas karena taat akan firman. Next. Akhirnya dipulihkan. Kita mau hidup kita tahun 2020 dipulihkan, kita harus punya integritas. Percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah demi langkah sehingga segala janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Bagaimana bisa seperti itu? Ini dia. Next. Tuhan, ku percaya. Rencanamu tidak pernah dibatalkan. Alkitab mengatakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi apa yang aku firmankan pasti digenapi. Kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan, dipulihkan, adalah untuk dipercaya sesuatu yang besar. Katakan, Tuhan, ku percaya. Mari kita berdiri menaikkan pujian ini bersama. Nyanyikan dengan iman. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Jawa
Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah Agungkan Dia, ucapkan doamu, ucapkan, katakan, Tuhan kami percaya, kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Yesus. Haleluya.
Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus setiap kita sudah menangkap kebenaran firman yang kita dengarkan. Keputusan di dalam tangan Anda sendiri. Karena Tuhan memberikan kau kehendak bebas untuk memilih mau taat atau tidak, mau hidup berdasarkan firman atau hidup menurut logika. Keputusan di tangan Anda. Saya tidak mengundang Anda untuk maju ke depan, saya hanya menyampaikan. Setelah kau keputusan dan menyadari kegagalan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Inilah langkah keputusan yang harus Anda ambil. Untuk bersandar percaya Tuhan yang akan memimpin, maka masa depanmu akan menjadi indah. Percayakan hidupmu ke dalam tangannya. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengerti, yang peduli. Mengambil komitmen dalam hatimu, ya Tuhan, aku mau percaya dan bukan sekedar percaya. Aku mau mempercayakan hidupku, masa depanku, usahaku, pekerjaanku, keluargaku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu karena aku percaya. Kalau ini menjadi doa Anda, lihatlah hari demi hari iman pengharapanmu makin kuat. Antusiasme akan menguasai karena engkau percaya siapa yang menuntun masa depan hidupmu. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Tetapi kami percaya Roh Kudus engkau akan berbicara lebih jauh. Sehingga setiap kami yang membuka hati terus akan terngiang-ngiang kebenaran firman. Dan akhirnya mereka boleh merasakan perubahan dalam hidupnya. Dan akhirnya apa yang indah, apa yang mulia yang engkau siapkan akan mereka terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya katakan amin.